Suara tangisan bayi yang terdengar bersautan menggema memenuhi ruangan persalinan Hana siang itu. Ya, setelah melewati beberapa jam menuju pembukaan sempurna, akhirnya kedua bayi mungil yang sudah 9 bulan bersemayam dalam perutnya pun akhirnya lahir ke dunia. Suasana haru menyelimuti Hana dan Dika karena untuk pertama kalinya mereka berjumpa dengan dua malaikat kecil yang sudah beberapa bulan belakangan ini dinantikan kelahirannya. Sayang, anak kita. Hana menangis haru menatap kedua bayinya yang kini berada di gendongan suster. Ya, mereka adalah anak kita. Balas Dika yang turut tak dapat membendung air matanya. Kedua bayi mungil itu pun akhirnya dibawa untuk dibersihkan sebelum kembali diberikan kepada Hana. Selama pemulihan pasca persalinan, Dika tak sedikit pun meninggalkan Hana walau hanya sejenak keluar untuk melihat keluarganya yang masih menunggu di luar. Pria yang sudah berstatus sebagai seorang ayah itu begitu takut meninggalkan sang istri yang sudah bertaruh nyawa saat melahirkan kedua anaknya tadi. Sayang, keluarlah jumpai mama dan papa. Ucap Hana untuk kesekian kalinya. Dika menggeleng. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan mereka. Balas Dika. Hana diam dan tak lagi bersuara. Karena percuma saja ia menyuruh Dika melakukan sesuatu yang tidak ingin pria itu lakukan saat ini. Terima kasih karena telah berjuang dan bertahan sejauh ini. Aku sangat mencintaimu. Sungguh mencintaimu. Ucap Dika begitu tulus. Bulir air mata kembali mengalir di kedua sudut mata Hana. Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah kodratku sebagai seorang wanita. Dan bertahan adalah caraku untuk menunjukkan jika aku juga mencintaimu. Balas Hana pelan. Kedua sudut bibir Dika melengkung sempurna. Aku sangat mencintaimu. Ucap Dika lalu mengecup singkat bibir Hana dan beralih mencium kening Hana cukup lama. Kemesraan di antara mereka pun harus terhenti saat beberapa suster kembali datang untuk membawa Hana pindah ke ruangan perawatan. Hana, Dika. Di luar ruangan persalinan nampak kedua keluarga Hana dan Dika masih setia menunggu di sana dan tak terkecuali Gary, Kiara, William dan Rania yang juga sudah turut berada di luar ruangan. Hana memberikan senyuman manisnya membalas ucapan keluarga dan sahabatnya. Sayang, aku akan segera menyusul. Ucap Dika saat suster kembali melanjutkan mendorong berangkar Hana menuju ruangan perawatan. Hana mengangguk sebagai jawaban karena ia sudah paham apa yang ingin Dika lakukan saat ini. Setelah kepergian Hana, pandangan Dika pun beralih pada Mama Puspa yang kini sedang menatap ke arahnya. Tanpa mengucap satu kata pun, Dika membawa tubuh wanita yang telah melahirkannya itu ke dalam dekapannya. Di dalam tadi sungguh mengerikan. Ucap Dika pelan yang sudah menangis tanpa memperdulikan saat ini masih ada kedua sahabatnya di sana. Mama Puspa tersenyum mendengarnya. Ia sudah paham arti ucapan putranya saat ini. Terima kasih Mama. Maaf jika selama ini Dika ada menyakiti hati dan perasaan Mama. Lirih Dika. Tangan Mama Puspa terangkat mengelus punggung Dika. Jika kau sudah tahu beratnya peran istrimu saat melahirkan anak-anakmu maka jangan pernah berniat untuk menyakiti hatinya lagi. Ucap Mama Puspa. Dika mengangguk. Dika tidak akan lagi menyakitinya karena Dika sungguh mencintainya dan anak-anak kami. Balas Dika lalu semakin mengeratkan pelukannya. Apa kau masih ingin berada di sini tanpa berniat menyusul istrimu dan kedua anak-anakmu? Ucap Papa Indra dengan nada meledek. Dika melerai pelukannya lalu kembali memasang wajah datarnya. Kalau begitu Dika menyusul ke ruangan perawatan Hana dulu. Pamitnya. Mama ikut. Balas Mama Puspa cepat. Papa juga. Timpal Papa Indra. Kami juga. Sahut Gary dan William. Dika menghela nafas lalu berjalan lebih dulu menuju ruangan perawatan Hana. Di belakang Dika, Gary dan William nampak saling menahan tawa mengingat wajah Dika saat menangis di pelukan Mama Puspa. Kau lihat tadi, kulkas 12 pintu menangis. Ucap William pelan.
Gary tertawa kecil. Aku melihatnya. Itu sungguh menggelikan jika dilakukan oleh pria sepertinya. Namun karena tangisannya itu efek dari lahiran Hana, itu berubah menjadi lucu. Balas Gary. William mengangguk membenarkan. Mereka pun terus berjalan sambil saling melepar candaan karena Dika. Saat sudah masuk ke dalam ruang perawatan Hana, Dika langsung menahan tubuh Gary dan William. Ada apa ini? Tanya Gary merasa bingung. Ya, kenapa kau melarang kami masuk? Tambah William. Tunggu di sini. Istriku sedang menyusui bayi-bayi kami. Jelas Dika. Gary dan William saling pandang lalu menghela nafas bersamaan. Kami akan duduk di sana dan berjanji tidak akan melihat. Ucap Gary menunjuk sofa yang ada di sudut ruangan. Dika mengikuti arah pandangan Gary lalu kemudian mengangguk. Duduklah. Ucapnya lalu melangkah mendekat pada ranjang Hana. Dasar suami posesif. Cibir William setelah duduk di atas sofa. Kau juga. Timpal Gary. Kenapa aku? Tanya William dengan kening mengkerut. Kau lupa jika kau juga suami posesif. Cibir Gary. William menggaruk keningnya yang tak gatal. Tidak dapat ia pungkiri jika ia pun pernah berada di posisi Dika saat ini. Apa bedanya denganmu? Ucap William kemudian mengingat sikap Gary. Gary mendengus lalu mengangguk membenarkan. Sesama posesif dilarang saling menghina. Ucapnya memutus perdebatan kecil di antara mereka. Cucu-cucu mama sungguh lucu sekali. Ucap Mama Rita menatap haru kedua cucunya yang kini sudah tertidur di boks bayi masing-masing. Benar. Cucu-cucu kita sungguh lucu, tampan dan cantik. Timpal Mama Puspa. Mama Rita mengalihkan pandangan pada Mama Puspa lalu mengangguk membenarkan. Lihatlah wajah mereka sangat mirip dengan Dika. Ucap Mama Rita kemudian. Kau benar. Mereka sangat mirip dengan Dika waktu masih kecil. Sungguh lucu dan menggemaskan. Balas Mama Puspa. Mereka bahkan tidak menyisakan sedikit kemiripan dengan Hana. Ucap Mama Rita seraya tersenyum lucu. Ya. Saat ini wajah mereka sangat mirip dengan Dika. Namun tidak tahu untuk beberapa hari dan bulan ke depan. Karena wajah mereka bisa saja berubah-ubah. Balas Mama Pupsa. Ya, itu mungkin saja terjadi. Ucap Mama Rita seraya tersenyum. Di atas ranjang, Hana terlihat tak sedikit pun menyurutkan senyumannya menatap kedua bayinya. Anak-anak kita. Ucapnya menatap pada Dika. Dika tersenyum mendengarnya. Tangannya pun semakin erat menggenggam sebelah tangan Hana yang tidak tertancap jarum infus. Apa kalian sudah memberi nama untuk kedua bayi kalian? Tanya Rania yang sejak tadi turut tak melepas pandangan dari kedua bayi lucu itu. Hana dan Dika mengangguk. Benarkah begitu? Lalu siapa nama mereka? Tanya Rania. Kami akan mengumumkannya saat acara syukuran kelahiran mereka. Balas Hana seraya tersenyum. Ah, baiklah. Ternyata kalian ingin mengikuti jejak kami. Ucap Rania mengingat dirinya dan William yang juga baru memberitahu nama anak mereka saat acara syukuran kelahiran Baby Flo. 1 minggu kemudian. Alan dan Alana. Ucap Dika memperkenalkan nama kedua bayinya pada semua orang yang hadir di acara syukuran kedua bayinya siang itu. Alan. Alana. Seru Mama Rita dan Mama Puspa berbarengan sambil mencium Alan dan Alana yang kini sudah berada di dalam gendongan mereka. Nama yang manis. Ucap Kiara menatap kedua bayi lucu itu secara bergantian. Sama seperti dirimu, sayang. Timpal Gary yang tiba-tiba sudah berada di samping Kiara. Kiara tersenyum mendengarnya. Semakin hari kau semakin pandai berbual, sayang. Balas Kiara. Tidak juga. Ucap Gary lalu mengusap rambut Kiara dengan sebelah tangannya yang bebas. Mama. Ucap Ray yang kini berada dalam gendongan Gary.
Walau kesulitan untuk menggendong Ray karena bayi tampan itu selalu menolak untuk digendong, namun Gary tetap menggendongnya karena tidak ingin putranya menghilang di tengah keramaian seperti saat ini. Ya. Apa Ray menginginkan sesuatu? Tanya Kiara. Mau kue, Mama? Ucapnya seraya menunjuk deretan kue yang berada tak jauh dari mereka. Baiklah. Tunggu sebentar, Mama akan mengambilkannya untuk Ray. Ucap Kiara sambil mengusap rambut tebal putranya. Biar aku saja, sayang. Gary menahan pergelangan tangan Kiara saat Kira hendak berjalan. Kau tahu jelas bagaimana Ray, sayang. Ucap Kiara lalu melepaskan cekalan tangan Gary di lengannya. Gary menggelengkan kepalanya melihat Kiara yang tidak mau mendengar ucapannya. Aku hanya merasa kasihan melihatmu keberatan menggendong Rahel yang semakin berisi. Gumam Gary sambil menatap punggung Kiara. Papa, tulun. Pinta Ray semakin memberontak di dalam gendongan Gary. Berjanjilah tidak lari kemana-mana jika Papa menurunkanmu. Ucap Gary dengan tegas. Ray mengangguk lalu semakin memberontak meminta diturunkan. Gary pun akhirnya menurunkan Ray dari gendongannya. Entah mengapa aku merasa makin kesini sikapnya semakin mirip dengan sikap Dika. Ucap Gary menatap wajah tampan Ray yang dingin dan tak tersentuh. Di mana Ray? Setelah menghabiskan puding yang baru saja diambilkan oleh Gary, Kiara tersadar jika putra kecilnya sudah tidak berada di meja yang sama dengannya. Gary pun menatap pada kursi yang tadi diduduki Ray. Oh astaga! Apa dia menghilang? Ucap Gary lalu segera bangkit dari duduknya. Mungkin saja Ray bosan menunggu kita makan hingga dia memutuskan untuk menghibur diri. Ucap Rania. Wajah Kiara mulai panik. Cepat cari Ray, sayang. Pinta Kiara pada Gary. Gary mengangguk lalu berjalan meninggalkan meja diikuti William di belakangnya. Jangan cemas seperti itu, Kia. Ray pasti tidak bermain jauh dari sini. Ucap Rania menenangkan sahabatnya yang nampak begitu cemas. Kiara hanya diam sambil mengelus rambut Rahel. Ia tidak ingin bersuara karena bisa mengganggu Rahel yang kini tertidur dalam pangkuannya. Bagaimana ini? Kenapa Ray tidak terlihat keberadaannya? Wajah Gary pun mulai cemas karena tak kunjung menemukan putranya di mana-mana. Tenanglah. Putramu itu tidak menyukai keramaian. Lebih baik sekarang kita mencarinya di tempat yang jauh dari keramaian. Saran William. Gary mengangguk lalu berjalan ke arah taman yang menurutnya jauh lebih sepi dari tempat mereka saat ini. Saat sudah berada dekat taman, Gary dan William menghentikan langkahnya saat melihat pemandangan tak biasa di depan mereka. Bukankah itu Tuan Rangga calon pewaris perusahaan Dharma? Tanya William tanpa melepas pandangannya dari Rangga yang kini terlihat duduk berdampingan dengan Ray di kursi taman. Kau benar. Dia adalah Tuan Rangga calon pemimpin perusahaan Dharma. Balas Gary. Gary dan William terdiam sesaat lalu melangkah mendekat pada Rangga yang kini duduk membelakangi mereka. Tuan Rangga. Ucap Gary setelah berada di hadapan Rangga dan Ray. Tuan Gary. Balas Rangga merasa terkejut melihat Gary yang kini berada tepat di depannya. Papa. Ucap Ray dengan wajah datarnya. Papa. Ulang Rangga. Perhatian Rangga pun kini terisi penuh dengan wajah Ray. Apakah Ray adalah putramu Tuan Gary? Tebak Rangga setelah menyadari sesuatu. Gary mengangguk sebagai jawaban. Pantas saja saya tidak merasa asing dengan wajahnya. Ucap Rangga. Gary tersenyum mendengarnya. Wajah Ray adalah duplikat saya. Balasnya merasa bangga. Rangga pun mengangguk membenarkan. Perhatiannya teralihkan pada William yang berada di belakang Gary. Tuan William, ucap Rangga. Gary menggeser tubuhnya hingga Rangga dapat melihat jelas wajah William. Ya, Tuan Rangga. Balas William. Rangga mengulurkan tangannya yang dengan cepat disambut oleh William. Bukankah seharusnya Anda berada di Amerika saat ini? Tanya William yang cukup mengetahui kehidupan Rangga saat ini.
Rangga mengangguk. Saya pulang karena ada hal penting yang harus saya kerjakan. Balas Rangga. Apa Anda masih lama berada di sini? Tanya Gary. Rangga menggeleng. Besok saya sudah kembali ke Amerika. Balasnya. Gary mengangguk paham dan tak lagi bertanya seputar kehidupan Rangga. Pandangannya pun beralih pada Ray yang nampak diam tanpa memperdulikan interaksi di antara mereka. Ray, kenapa pergi tidak bilang-bilang? Apa kau tahu Mama mencemaskanmu? Tanya Gary. Ray menatap datar pada Gary. Maaf, Papa. Balasnya singkat. Gary menghela nafasnya. Berbicara dengan putranya ini harus memiliki kesabaran yang cukup besar. Putramu sungguh tampan dan jenius. Puji Rangga. Gary tersenyum mendengarnya. Dia adalah cerminan saya. Ucapnya merasa bangga. Rangga tersenyum tipis. Sangat tipis hingga Gary tak dapat melihatnya. Maaf, sepertinya sudah saatnya saya harus pulang. Ucap Rangga setelah melihat jam di pergelangan tangannya. Kenapa buru-buru sekali? Kita bahkan belum sempat berbicara panjang lebar. Ucap Gary. Ada seseorang yang harus saya temui sebentar lagi. Lain waktu kita bisa berbicara panjang lebar jika bertemu lagi. Ucap Rangga. Gary mengangguk saja. Ia tahu betul bagaimana sibuknya Rangga saat ini. Di usianya yang masih muda, Rangga sudah memimpin perusahaan cabang keluarganya di negara A dan sekaligus melanjutkan pendidikannya di sana. Pertemuan mereka siang itu pun berakhir setelah Rangga berpamitan untuk pulang beserta asistennya, Joe. Ayo kita kembali ke dalam. Ajak Gary pada Ray. Jalan saja. Ucap Ray singkat. Gary mengangguk dan membiarkan putranya berjalan. Kau tidak ingin menggendongnya? Cibir William. Gary menggeleng. Biarkan saja. Dia merasa sudah besar dan tak pantas lagi digendong. Ucap Gary lalu tertawa kecil di akhir ucapannya. Aku seperti melihat Dika kedua di dalam diri putramu. Seloroh William. Gary menaikkan sebelah alis matanya. Aku rasa kita sepemikiran. Ucapnya lalu melangkah mengikuti langkah Ray. Mama. Panggil Ray pada Kiara yang nampak cemas sambil menepuk bokong baby Rahel. Ray. Ucap Kiara pelan. Hembusan nafas Kiara terdengar lega melihat putranya telah kembali. Kau dari mana saja? Apa kau tahu Mama sangat mencemaskanmu? Tanya Kiara. Ray baru saja bertemu dengan Tuan Rangga, sayang. Jawab Gary tanpa diminta. Tuan Rangga? Tanya Kiara merasa bingung.